Yang live mana nih? Mana? Ya, silakan. Yuk. Pak Peci mungkin boleh. Tuh. Pak Peci boleh mungkin kita ingatkan lagi seperti apa mungkin kronologi kejadian terjadi pembunuhan cucunya Pak. Kronologi ya. Ya. Baik, pertama-tama kami dari Subditreskrimum Polda Metro Jaya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang dialami oleh keluarga korban. Jadi terkait kronologi kejadian pembunuhan antara pelaku dengan korban adalah suami istri, mereka menikah siri. Beberapa hari belakangan terjadi cekcok, sering ribut karena pelaku cemburu dengan korban yang diduga memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Kemudian di tanggal 20 Maret 2026 korban itu dengan pelaku sudah tidak tinggal bersama, antara korban pelaku tinggal di kosnya sendiri, korban di kosnya sendiri. Tanggal 20 Maret pelaku melihat korban sedang jalan bersama pria lain di acara bazar Ramadan. Sempat didatangi, ditanya, tapi si prianya pergi, dia kemudian ributlah dengan korban. Setelah dari situ pergi, berpisah mereka di bazar. Sekitar pukul 22 malam pelaku datang lagi ke kosnya korban dan didapati bahwa di dalam kos korban lagi berduaan dengan pria yang tadi ditemui di bazar. Nah, sempat juga ada cekcok dan keributan di situ. Kemudian pelaku diusir, suruh pulang sama korban. Pelaku pun pulang ke kosnya. Di kosnya dia merenung, emosinya sudah tidak tertahan, dia kembali lagi ke kos korban. Di sana dia masuk, terjadi pertengkaran. Pelaku sempat mencekik korban. Kemudian karena korban berusaha memberontak, pelaku akhirnya mengambil pisau dan menyayat leher korban. Pisau dibawa dari rumah atau di sini? Pisau berdasarkan keterangan pelaku kami periksa tadi malam, dia mengatakan bahwa pisau memang dia bawa dari rumah. Ada dugaan perencanaan Pak? Kita dalami lagi nanti itu. Pak, kan itu sempat ada beda video yang dibawa karpet. Ya. Dan itu untuk digunakan apa, Pak? Kalau karpet sendiri kami sudah tunjukkan CCTV tersebut pada saat proses pemeriksaan. Pelaku mengaku bahwa pada saat selesai dia membunuh korban, dia takut dan panik sehingga dia membawa karpet itu sebenarnya tidak ada tujuan spesifik untuk apa. Bang, kemarin kan Pak Kapolres juga menyampaikan kalau salah satu alasannya karena korban mengajak pisah, Pak. Itu jadi puncak perdebatan pada akhirnya. Jadi proses ini hubungan mereka ini sudah merenggang. Dimulai kalau keterangan pelaku bahwa mulai dari tanggal 25 Oktober 2025. Nah, itu mulailah merenggang di situ karena mungkin korban ini sudah mulai menjalin hubungan dengan orang lain, disitulah hubungan mereka merenggang. Seringlah terjadi keributan di situ. Keluarga korban pun sudah meminta pelaku untuk melakukan talak kepada korban karena kan mereka menikah siri. Sudah diminta untuk melakukan talak, tapi berdasarkan pengakuan pelaku dia tidak mau. Berarti bukan perselingkuhan ya Bang jatuhnya? Apanya? Kan berarti dari korban ngajak pisah dulu baru ya ada ajak itu tapi belum ada talak. Jadi status berdasarkan pengakuan pelaku ya, statusnya masih suami istri. Pak, tapi dari pernikahan mereka ini ada anak? Nggak ada. Bang, bener nggak sih si pelaku ini sempat mau bunuh diri? Jadi pada saat dia melarikan diri, setelah membunuh itu dia sempat keluar kota, ke Bogor dan Sukabumi, berpindah-pindah. Pada saat di Sukabumi dia memang sempat mau membunuh diri, tapi diurungkan niatnya, kemudian dia memilih untuk pergi ke Pulau Sumatera. Nah, itu tujuan dia Sumateranya ke rumah siapa Bang? Satu. Dia ke Sumateranya dia mau. Kalau Sumatera nggak ada kenalan, random. Oh, berarti memang rencana berpindah-pindah tempat saja ya? Dia berusaha menjauh dari TKP. Ada kemungkinan kabur lewat Batam mungkin Pak? Itu belum tahu, harus didalami lagi. Dan kabarnya juga akan kembali ke negara asalnya. Kita perlu dalami lagi kalau terkait dia mau ke Irak lagi atau enggak. Tapi status kependudukannya memang asli warga negara. Dia WNA. Tapi sudah pindah ke Indonesia atau dia belum? Di Indonesia sudah sekitar 9 tahun menggunakan kitas dan kitab. Kami juga nanti koordinasi dengan pihak imigrasi terkait untuk proses hukumnya apa dikoordinasikan dengan imigrasi?
Tentu pasti kita koordinasikan dengan imigrasi dan juga kedutaan. Kedutaan sudah kami surati kemarin. Termasuk untuk deportasi mungkin. Nah itu berproses nanti ya. Pak, tapi apa sih kesaksian dan bukti yang benar-benar menunjukkan sehingga dapat diputuskan kalau si F ini adalah pelakunya? Jadi pada saat penangkapan di Jalan Tol Tangerang Merak di badan pelaku, pada saat kami melakukan penggeledahan, kami menemukan paspor korban dan juga salah satu handphone korban. Dan juga pada saat pemeriksaan pelaku mengakui bahwa dia yang melakukan pembunuhan. Kalau pisau itu ditemukan di Barang bukti di mana? mana, Pak? Pisau ditemukan di TKP. Tinggal. Bang, Ya. ini kan waktu kabur yang bersangkutan juga membawa ponsel korban ya Bang? Ya Itu betul. tujuannya apa tuh? Bang? Jadi alasan pelaku membawa ponsel korban karena menurut dia di situ ada bukti perselingkuhan Bukti perselingkuhan si korban. si korban. Jadi katanya selain melihat tertangkap basah lah bersama pria lain, ada juga foto mesra, katanya seperti itu. Cuma HP korban sampai saat ini belum kami buka karena tidak ada yang tahu passwordnya. Pak, tapi si pelaku ini memang seorang imigran gelap kan, kalau soalnya kan kalau pernikahan sah di negara ini Dia punya password. dan lain-lain. Makanya karena itu nanti kita pasti koordinasi dulu dengan imigrasi. Ya untuk statusnya itu benar-benar benar masuk Indonesia itu sah atau enggak, nanti itu setelah kita koordinasikan dengan imigrasi. Bang, itu dia benar nggak bisa bahasa Indonesia. Selama pemeriksaan tersangka atau pelaku ini cuma menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi kami pada saat pemeriksaan kami menggunakan penerjemah dan juga didampingi lawyer. Pak, mungkin dari dampingan psikologi yang diberikan oleh pihak polisi adalah soalnya kan ini pembunuhan dan alasannya adalah karena cemburu dan motifnya. Psikologi belum ya, karena kemarin baru pemeriksaan awal, nanti mungkin ke depan kita cek lagi. Kalau komunikasi dia dengan istri ini pakai bahasa apa? Kalau menurut pengakuan pelaku bahwa sehari-hari mereka menggunakan bahasa Inggris. Bang, penegasan aja Bang, karena kan dari pihak keluarga itu menyampaikan bahwa suaminya itu udah mantan suami Ya. istri gitu. Berarti sampai sekarang pun sebenarnya masih suami istri gitu ya, belum mantan. Nah ini ada dua versi bang. Kemarin kami dari pemeriksaan yang kami lakukan terhadap pelaku, dia mengatakan bahwa mereka masih suami istri. Namun ada versi juga dari keluarga korban yang mengatakan kalau mereka sudah berpisah. Sehingga nanti kami akan panggil keluarga untuk diperiksa. Kemarin sudah kami hubungi keluarga korban yang menjadi saksi pada saat pertama datang ke TKP, ibu korban yang melapor saudara korban. Mereka meminta waktu, mohon waktu karena mereka masih dalam keadaan berduka. Nanti kalau sudah bisa diambil keterangan pasti kami panggil untuk ambil keterangan. Dijadwalkannya kapan itu, Pak? Nanti menunggu mungkin setelah selesai liburan lebaran ini ya. Minggu depan kemungkinan ya, Pak. Mudah-mudahan minggu ini bisa. Penegasan kembali si pelaku ini ditangkap kapan dan jamnya dan di mana. Pelaku kami amankan pada tanggal 21 Maret 2026 pukul 12.49 waktu Indonesia Barat, tepatnya berada di Jalan Tol Tangerang Merak kilometer 68 di rest area kilometer 68. Dia memesan bus dari mana, Pak? Terminal naiknya dari Dia ke pesan bus kalau tidak salah itu di daerah Ciledug. tujuannya ke Sumatera spesifik apa? Pada saat pengamanan diamankan, pelaku kooperatif, tidak melawan, kita bawa langsung ke kantor. Pak, mungkin dari keterangannya ada penyesalan pisau nggak, ya, Pak? ya? Nah, saat kejadian itu pisaunya itu dibuang. Disimpan di atas tumpukan sepatu. Ya, ditaruh aja gitu di atas. Juga ke Sumatera itu lewat jalur apa? Menggunakan bus. Jadi darat mungkin nanti nyebrang di Bakauheni, di Merak. Dia sendiri, Pak? Apa? Sendirian. Oh, Pelaku dalam keterangannya tindakannya dilakukan sendiri dan dia lari pun sendiri. dari keterangannya ada penyesalannya nggak, Pak? Ada penyesalan. Pasti penyesalan ada, tapi semua sudah terjadi, dia harus menjalani hukumannya. Bang tadi kan bilang datang pertama sedang berdua ya sama kekasihnya. Iya. Terus datang yang kedua itu Udah nggak ada, udah pergi. Oh, udah. Jadi korban sendiri diketok pintunya, dibuka sama korban, dia masuk, mereka cekcok, terus sama dia dicekik ya, kalau ini bilang di fitting ya. Karena korban melawan, dia panik, dia takut, dia ambil pisau terus disayat lehernya. Pak, pria yang diduga selingkuhannya itu berarti akan diperiksa, Pak? Kita panggil pasti. Bang, penegasan aja Bang, berarti motifnya ini karena cemburu ada orang ketiga gitu ya Bang ya. Karena kan sebelumnya Pak Kapolres Jakarta Timur juga bilang alasannya itu kan karena si pelaku ini tidak mau untuk diceraikan gitu. Ya berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan kepada pelaku, dugaan karena rasa cemburu. Ini karena pemeriksaan pelaku ya. Kalau dari pihak saksi-saksi keluarga korban Sekarang statusnya tersangka. tersangka. Pak, tapi selama pemeriksaan kemarin kemungkinan akan ada pihak-pihak yang terlibat lagi.
atau dia memang benar-benar melakukan aksi ini? Nah itu kita dalami dulu ya, karena proses penyidikan masih berjalan, kita dalami, nanti kita akan tahu seperti apa. Bang terakhir bang, pasal sama hukuman yang disangkakan. Pasal sejauh ini yang kita terapkan adalah pasal 458, subsidiar pasal 468 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman kurungan penjara 15 tahun. Pekerjaan pelaku apa? Ya, pelaku di sini berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, dia sehari-hari berjualan parfum Di mana? di Mangga 2. Selama pernikahan pelaku memberi nafkah dengan Dia mengaku bahwa dia memberi nafkah. Bang, tidak ada alasan ekonomi di dalamnya. Sejauh ini tidak ada alasan. Tapi ada pengakuan nggak bang kalau misalnya sebelum ini dia juga pernah melakukan KDRT kepada korban? Sejauh ini dalam pemeriksaan belum ada pengakuan itu. Kami juga belum menanyakan karena masih akan dalam pemeriksaan lanjutan. Berarti yang diperiksa baru tersangka aja ya Pak? Baru pelakunya saja yang kami periksa. Bang, pengakuan dari keluarga kan sebelum kejadian itu pelaku sering memantau korban gitu ya, dimanapun keberadaannya, itu betul nggak sih bang? Menguntit gitu. Iya. Nah itu perlu didalami lagi. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nanti aku Iya. mau ditulis. Mau